Wang Xian, apakah kamu ingin bersembunyi untuk saat ini? Old Qin menyarankan di aula medis karena dia khawatir ketika dia melihat Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Wang Xian kembali dari linglung. Dia menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Hanya keluarga Yan. Karena mereka mengumumkan kembalinya raja, aku akan memeriksa mereka lusa untuk melihat bagaimana raja kembali. Saat dia berbicara, dia melebarkan senyum sugestif di wajahnya. Qin tua terkejut, sementara Sue tua menatap Wang Xian, tertegun. Oke, setelah kejadian penting di pagi hari, sekarang sudah siang. Saya akan mentraktir semua orang ke restoran kelas 1 untuk makan siang. Siapapun yang membutuhkan perawatan dapat mengantri di sore hari. Wang Xian mengubah topik pembicaraan dan berseri-seri pada semua orang. Dokter ajaib Wang, seharusnya kami yang membelikanmu makan siang. Ya, kita harus. Ayo pergi. Kita bisa makan siang dulu dan menunggu untuk dirawat. Sekarang tidak mendesak. Seniman bela diri di sekitarnya menjawab dengan mudah. Semuanya menderita luka dalam. Karena mereka akhirnya bertemu dengan dokter yang ahli, mereka harus menunjukkan rasa hormat dan antusiasme mereka. Mengingat bahwa mereka bukan seniman bela diri yang kuat, akan sangat sulit untuk mengundang dokter dari persekutuan pengikut suci atau sekte Saint Medis untuk merawat mereka. Mereka mungkin tidak memiliki banyak dokter, tetapi masing-masing memiliki jaringan yang kuat. Mereka akan mengabaikan mereka yang tidak memiliki latar belakang atau tidak mampu membayar biaya pengobatan mereka. Bahkan untuk Duan Tua, dia tidak bisa mengundang persekutuan pengikut suci atau sekte Saint Medis untuk merawat lukanya. Ini juga modal kebanggaan mereka. Tidak apa-apa, saya memiliki restoran di sebelah. Saya akan mentraktir makan siang semua orang untuk berterima kasih sebelumnya karena telah merujuk bisnis kepada saya di masa mendatang. Wang Xian terkekeh dan membawa mereka ke restoran kelas 1 untuk suguhan lesat. Sebanyak 5 seniman bela diri membutuhkan perawatan di sore hari. Di antara mereka, Old Duan mengalami cedera paling parah. Oleh karena itu, Wang Xian mengkonsumsi banyak energi naganya. 4 lainnya dirawat dengan mudah. Terima kasih, Wang Xian. Terima kasih. Beritahu saya jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang. Setelah Old Duan pulih dari cederanya, dia sangat berterima kasih. Sama-sama, aku sudah dibayar. Tidak perlu berterima kasih padaku. Wang Xian melambai padanya. Tapi terkadang, uang belum tentu bisa menyembuhkan lukaku. Aku masih harus berterima kasih. Old Duan membungkuk dan berkata dengan rasa terima kasih. Kamu bisa kembali padaku lagi jika kamu butuh bantuan, kata Wang Xian sambil mengangkat Old Duan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Old Duan mengangguk dan pergi setelah beberapa kata sopan. Wang Xian menyeringai saat melihat ruang medis setelah semua orang pergi. Aula medis membuat bisnis yang paling menguntungkan. Seru Wang Xian. Dia telah menerima total 35 juta untuk biaya pengobatannya setelah merawat 5 orang. Dari itu, 20 juta berasal dari Old Duan, karena dia mengkonsumsi lebih banyak energi naga. Mereka yang dirawat, termasuk Old Duan, ingin berteman dengan Wang Xian setelah mereka melihat keahliannya yang luar biasa. Ini memungkinkan Wang Xian untuk menyadari manfaat menjadi seorang dokter yang terampil. Persekutuan pengikut suci sangat sombong dan arogan karena mereka memiliki jaringan yang kuat. Hanya Fang Huazi saja yang bisa membuat keluarga Yan menyerang mereka. Seberapa kuatkah seluruh persekutuan pengikut suci? Ketika Wang Xian memikirkan ekspresi kejam di wajah Fang Huazi, dia tahu dia benar-benar berselisih dengan dia dan persekutuan pengikut suci. Terlepas dari persekutuan pengikut suci dan keluarga Yan, selama kamu memprovokasi aku. Radians berkedip di mata Wang Xian. Dia telah membuat keputusan. Pertama, dia akan menyingkirkan keluarga Yan. Seminggu sudah berakhir. Aku harus kembali ke sekolah. Wang Xian sedang duduk, merenungkan beberapa pemikiran. Ketika dia melihat waktu, sudah jam 5. Dia berdiri perlahan dan kembali ke sekolah. Cuti 1 minggunya habis setelah menghabiskan 3 hari di laut dan 4 hari di ruang medis. Tapi tetap saja, Wang Xian tidak bisa bersekolah karena dia harus tinggal di ruang medis. Ketika dia kembali ke sekolah, dikelilingi oleh siswa dengan tangan penuh buku, Wang Xian tiba-tiba merasa bahwa dia tidak berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang ini. Berdengung, berdengung. Saat ini, telepon Wang Xian berdering. Dia mengeluarkannya dan membeku setelah melihatnya. 2 pesan dari 2 orang. Salah satunya adalah Guan Suking, dan yang lainnya adalah Lan Qingyue. Pesan-pesan itu memiliki konten yang mirip, menanyakan apakah dia ada di sekolah dan apakah dia ingin makan malam bersama. Wang Xian ragu-ragu karena dia tidak yakin bagaimana membalas pesan mereka.
Dia tidak mungkin pergi dengan mereka berdua. Haruskah dia menolak keduanya? Kalau begitu, dia akan merasa menyesal kepada kedua gadis itu. Hei, bukankah itu Wang Xian? Pria yang disukai oleh dua dewi, Guan Suking dan Lan Qingyue. Iya, betapa beruntungnya dia mendapatkan hati dari dua dewi cantik. Aku ingin tahu siapa yang akan dia pilih. Seharusnya Lan Qingyue. Lagi pula, dia memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh. Jika dia menikah dengan Lan Qingyue, dia dapat menikmati sisa hidupnya. Itu benar. Guan Suking pucat dalam latar belakang keluarganya. Kalau tidak, dia bukan pilihan yang buruk. Ada postingan di forum sekolah tentang siapa yang akan dipilih Wang Xian pada akhirnya. Guan Suking memiliki lebih dari 1.000 pendukung, sementara Lan Qingyue memiliki lebih dari 5.000 pendukung. Lagi pula, Lan Qingyue memiliki latar belakang keluarga yang lebih baik. Tiba-tiba, Wang Xian mendengar kedua gadis itu berbisik di sebelahnya. Wang Xian tertegun. Pos forum sekolah. Dia mengerutkan kening dalam-dalam saat dia mengeluarkan ponselnya. Memang, ada postingan tentang pilihannya antara Guan Suking dan Lan Qingyue. Ketika dia melihat postingan itu, dia sama sekali tidak merasa sombong. Sebaliknya, ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Dia tidak merasakan hal yang dia rasakan sekarang ketika orang-orang di forum sekolah memanggilnya orang menyebalkan. Itu karena dia tidak peduli dengan reputasinya sendiri. Tapi sekarang, dua gadis terlibat. Mendapatkan semua tunjuk jari akan membuat kedua gadis itu kesal. Khususnya, Guan Suking. Lagi pula, dia dan Guan Suking berbagi sejarah panjang. Wah, Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Dia menyukai Guan Suking. Lan Qingyue juga. Lupakan, tidak banyak orang yang tergila-gila. Wang Xian juga bukan salah satu dari mereka. Tetapi dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan. Wang Xian mengeluarkan ponselnya. Dia ragu-ragu sebelum menjawab Guan Suking. Tentu, kamu di mana? Aku akan mencarimu. Kemudian dia melihat pesan Lan Qingyue dan menjawab, Hei, aku makan malam dengan Guan Suking malam ini. Maaf. Sebuah pilihan. Keputusan yang sulit. Tapi ini adalah pilihan yang harus dia buat. Jika tidak, apalagi yang bisa dia lakukan? Jadikan mereka berdua pacarnya. Apakah mereka akan setuju? Kencan berdua. Apakah mereka tidak keberatan? Patah hati. Rupanya, tidak mudah berkencan dengan kedua gadis itu. Jika dia tidak membuat keputusan saat dibutuhkan, dia akan menanggung akibatnya. Jadi dia memilih Guan Suking, yang sangat dia sukai dan telah bersamanya lebih lama. Di salah satu kamar blok asrama perempuan, wajah Lan Qingyue yang sudah pucat dipenuhi dengan kesengsaraan. Aku hanya butuh pelukan dan kata-kata penghiburan sekarang, tetapi siapa yang mengira? Meskipun aku sudah memikirkan kemungkinan kamu memilih dia, kenapa harus sekarang? Lan Qingyue dalam keadaan linglung dan kulitnya seputih seprai. Weng weng weng. Pada saat ini, teleponnya berdering. Dia melihat bahwa itu dari ayahnya ketika dia mengambilnya dengan bingung. Qingyue, kami membutuhkanmu kembali untuk menangani masalah perusahaan. Jika kami tidak bisa melewati rintangan ini, keluarga Lan kami akan berada dalam masalah besar. Suara hikmat ayahnya terdengar dari ujung telepon. Lan Qingyue ragu-ragu. Ayah, mengapa saya tidak putus sekolah saja dan fokus mengelola bisnis keluarga? Ayah Lan Qingyue merenung sejenak sebelum menjawab perlahan, baiklah. Lagi pula kamu tidak akan benar-benar belajar apapun dari sekolah. Tidak apa-apa jika kamu kembali untuk mengelola perusahaan terlebih dahulu. Ya, Lan Qingyue adalah seorang jenius. Ketika dia berusia 14 tahun, dia menunjukkan kecerdasan bisnis yang luar biasa. Pada saat itu, dia mengikuti kakek neneknya dan tinggal di perusahaan hampir sepanjang hari. Lambat laun, melalui pembelajaran dan pemahaman, bakatnya dalam berbisnis cepat berkembang. Ketika dia berusia 17 tahun, dia sudah bisa menyelesaikan proyeknya sendiri. Penampilan Lan Qingyue sangat mengejutkan semua orang di keluarga Lan. Selanjutnya, tuan keluarga Lan memutuskan bahwa dia akan menyerahkan bisnis keluarga Lan kepada Lan Qingyue untuk dikelola. Setelah beberapa tahun, dia semakin memperkuat posisinya sebagai penerus bisnis keluarga. Namun, tidak semudah itu mengelola perusahaan keluarga dengan kapitalisasi pasar mendekati 10 miliar dolar. Setelah menutup telepon, dia melihat sekeliling kamarnya dengan tatapan kosong dan membolak-balik beberapa foto di galeri teleponnya. Apakah aku tidak punya kesempatan sekarang? Tetesan air mata mengalir perlahan dari matanya. Lan Qingyue menyandarkan kepala dan lengannya di atas meja dan bahunya sedikit gemetar karena menangis. Bukankah itu Guan Suking dan Wang Xian? Mereka makan bersama lagi.
Ya, lihat, mereka sangat akrab. Mungkinkah Wang Xian telah bersama dengan Guan Suking? Benarkah Wang Xian telah memilih Guan Suking? Jika dia memilih Guan Suking, itu pasti cinta sejati. Lagi pula, kualifikasi Lan Qingyue terlalu bagus. Di dalam sekolah, ketika para siswa melihat Guan Suking sedang makan bersama Wang Xian, mereka semua terkejut. Mereka tidak mengira pilihan terakhir Wang Xian adalah Guan Suking. Xiao Xian, menurutmu kapan kita bisa piknik lagi? Aku sangat merindukan saat kita piknik di Eastern Hill. Hehe. Guan Suking tersenyum cerah pada Wang Xian saat dia berbicara. Piknik, gampang. Kalau mau, kita bisa mengadakannya malam ini. Tidak, aku sudah makan malam ini. Aku akan gemuk jika makan lagi. Kalau begitu, ayo kita lakukan besok. Aku akan pesan lobster besar, kepiting. Wang Xian mengobrol dengan gembira dengan Guan Suking. Setelah mereka selesai makan, mereka berdua berjalan-jalan di sekitar sekolah lagi. Guan Suking sepertinya merasakan sesuatu dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan berjalan di sekitar sekolah bersamanya. Mereka berdua seperti pasangan manapun saat mereka berjalan di dalam sekolah. Berita Wang Xian memilih Guan Suking juga diungkapkan di forum sekolah oleh orang lain, menyebabkan kegemparan besar. Aku benar-benar tidak menyangka pilihan terakhir Wang Xian adalah Guan Suking. Ini pasti cinta sejati. Keluarga Lan Qingyue sangat kaya namun dia memilih Guan Suking. Pria yang luar biasa. Wang Xian telah membuat pilihan yang tepat kali ini. Jika dia bisa melepaskan seorang gadis dengan latar belakang keluarga yang luar biasa dan memilih untuk bersama Guan Suking kemungkinan besar akan sangat diberkati. Berita pertemuan Wang Xian dengan Guan Suking mengejutkan banyak orang. Namun, masih banyak siswa yang terkesan dengan Wang Xian. Hari berikutnya, selain tinggal di aula medisnya, Wang Xian menghabiskan sisa waktunya bersama Guan Suking. Dia juga sudah memikirkannya. Karena dia telah membuat keputusan, dia seharusnya tidak mencoba menyembunyikan fakta. Namun, dia duduk di dalam kamar asramanya dengan kaget pada hari ketiga. Wang tua, Lan Qingyue telah menangguhkan studinya dan telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai wakil ketua OSIS. Aku mendengar bahwa dia awalnya ingin putus sekolah tetapi sekolah tetap mempertahankan namanya dalam daftar nama sekolah. Meskipun demikian, dia tidak mungkin kembali di masa depan, kata Wang Dahai kepada Wang Xian. Melihat reaksinya, Wang Dahai menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyangka Lan Qingyue begitu mencintaimu. Kamu benar-benar pria yang beruntung. Wang Xian mengerutkan kening. Dia mengeluarkan ponselnya tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak menghubunginya. Putus sekolah Lan Qingyue yang tiba-tiba membuatnya sedikit frustrasi. Bam! Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba ditendang terbuka dengan suara keras. Siapa itu? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menjadi lebih lembut? Wang Dahai berbalik dan berteriak tidak puas. Namun, ketika dia melihat sosok di dekat pintu, dia sedikit terkejut. Di pintu, seorang pria yang sangat tampan berdiri di sana. Dia memiliki sepasang mata yang mengarah ke atas, dan bibir tipis yang membuatnya terlihat sangat cantik. Benar, dia cantik. Ini adalah pria yang tampak sangat cantik dan indah. Wang Dahai membuka mulutnya sedikit. Kamu Tuan Feng. Tuan Feng adalah orang yang sangat misterius di sekolah. Semua siswa hanya tahu bahwa dia sangat tampan sehingga membuat siswa laki-laki lain iri, dan sangat cantik bahkan para gadis pun iri dengan kecantikannya. Keluarganya sangat kaya dan dia jarang muncul di sekolah. Di antara gadis-gadis itu, mereka menyebutnya sebagai Tuan Feng, nama yang agak elegan. Kamu pasti Wang Xian. Tuan Feng tidak memperhatikan Wang Dahai dan menatap tajam ke arah Wang Xian dengan matanya yang tajam. Wang Xian menatap pria yang sangat tampan di pintu dan meraung dengan tidak sabar, bicaralah. Aku baru saja kembali kemarin dan aku tidak menyangka Lan Qingyue putus sekolah karena kamu. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menyelidiki tentang kamu. Yang mengejutkan, kamu benar-benar luar biasa. Tuan Feng berjalan perlahan dengan mata tertuju pada Wang Xian. Seolah-olah tidak ada apa-apa dan tidak ada orang di sekitarnya. Aku benar-benar terkejut mengetahui bahwa ada pria yang luar biasa sepertimu. Tuan Feng mengamatinya saat dia memuji Wang Xian. Namun, Anda telah membuat dua kesalahan. Dia tidak terganggu oleh diamnya Wang Xian. Pertama, kamu seharusnya tidak membuat Lan Qingyue jatuh cinta padamu. Kedua, kamu seharusnya tidak menyinggung keluarga Yanku. Aku ingin mengundangmu ke suatu tempat malam ini, lanjutnya. Saat dia berbicara, sebuah kartu undangan muncul di tangannya. Dia menjentikannya dengan ringan dan mendarat di atas meja di samping Wang Xian.
Aku akan menjadikan ini malam yang tak terlupakan untukmu. Jika kamu tidak datang, lebih baik kamu berhati-hati dengan kerabat dan temanmu. Tuan Feng berbalik dan pergi dengan senyum lebar setelah menyelesaikan kalimatnya. Semua orang di sekolah tahu bahwa Tuan Feng menyukai Lan Qingyue. Namun, Lan Qingyue tidak memiliki perasaan yang sama saat itu. Selanjutnya, Tuan Feng, untuk alasan yang tidak diketahui, jarang pergi ke sekolah. Sekarang setelah dia kembali, dia menerima 2 berita negatif. Dia benar-benar menghargai kenyataan bahwa ada pria yang luar biasa di Rivertown, karena dia merasa akhirnya ada seseorang yang bisa dia kenal. Namun, sudah ditakdirkan salah satu dari mereka akan menghilang selamanya dari Rivertown. Wang Xian melihat ke belakang dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ini keluarga Yan lagi. Mengancam saya. Suasana hatinya tidak bagus untuk memulai karena insiden Lan Qingyue. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Mo Qinglong. Dia hanya memberitahunya 4 kata. Sekte Naga, jatuh. Kegilaan sebelum kehancuran. Setiap kali Wang Xian bertengkar dengan seseorang di masa lalu, dia tidak suka berbicara. Sebaliknya, dia langsung menyerang. Tapi kali ini, dia ingin bersenang-senang. Keluarga Yan telah mengancamnya berkali-kali. Jika dia tidak membiarkan mereka merasakan keputusasaan, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Wang Xian ingin mereka jatuh, seberat yang mereka bisa saat berada di atas. Raja Naga, suara-suara harmonis terdengar di depannya. Wang Xian membuka matanya dan melihat 52 orang naga berkumpul di hadapannya. Mo Qinglong, muridnya Mo Yuan, dan 50 orang naga. Mo Qinglong telah mencapai alam bawaan sementara muridnya, Mo Yuan, adalah artis bela diri level 9. Sisa Dragonian yang tersisa tetap di level 7. Level 7 dianggap tinggi di Rivertown. Sue tua saat ini hanya seorang seniman bela diri di level 7, tetapi keluarga Sue menduduki peringkat keempat di Rivertown. Duan tua hanyalah artis bela diri tingkat 8. Level 7 Dragonian mungkin tidak melawan 2 level di atas mereka, tetapi mereka dapat dengan mudah berurusan dengan artis bela diri level 8. Adapun level 9 Mo Yuan, dia bisa mengalahkan half step to inbound, tapi dia masih bukan tandingan inbound expert. Adapun Mo Qinglong, dia tak terkalahkan oleh pakar bawaan. Wang Xian memandang para Dragonian dan merenung. Kekuatan dan kemampuan pertahanan para Dragonian tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Di masa depan, mereka bahkan bisa melawan 2 atau 3 tingkat di atas mereka begitu mereka mengaktifkan garis keturunan naga ilahi di dalam diri mereka. Dengan kekuatan seperti itu, cukup baik untuk berurusan dengan keluarga Yan. Wang Xian menatap para Dragonian dan meledak dengan lembut, ikuti perintahku hari ini. Target kita adalah keluarga Yan. Hari ini adalah penampilan pertamamu. Aku harap kalian semua tidak akan mengecewakanku. Ya, Raja Naga. Semua Dragonian menjawab dengan semangat juang yang melimpah. Ikuti aku dan tunggu perintahku. Keluarga Yan adalah keluarga artis bela diri kuno nomor 1 di Rivertown. Mereka dikenal sebagai raksasa yang mendominasi di tempat ini. 20 tahun yang lalu, keluarga Yan mengumumkan bahwa mereka akan mengasingkan diri untuk menghindari kekacauan. Mereka tetap low profile dan mengabaikan semua urusan dunia bawah dan masyarakat. Beberapa hari yang lalu, keluarga Yan mengumumkan comeback mereka. Kembalinya mereka menimbulkan keributan besar di seluruh Rivertown. Secara khusus, di lingkaran seni bela diri kuno. Kembalinya mereka menandai perubahan besar dalam peringkat. 20 tahun yang lalu, keluarga Yan memiliki 3 level 9, 6 level 8, dan puluhan seniman bela diri level 7. Dengan kekuatan seperti itu, keluarga tersebut menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di Rivertown saat itu. Dan mereka tetap tak terkalahkan saat ini bahkan dengan kekuatan mereka dari 20 tahun yang lalu. Sekarang, 20 tahun telah berlalu, dan keluarga Yan hanya bisa menjadi lebih kuat. Kembalinya keluarga Yan menimbulkan ketakutan bagi semua seniman bela diri dan keluarga seni bela diri di Rivertown. Hari ini, itu adalah hari ke-9 sejak keluarga Yan kembali. Pada saat yang sama, itu adalah hari di mana mereka mengumumkan kepulangan mereka secara resmi. Keluarga Yan mengundang semua seniman bela diri di Rivertown ke Villa Gunung Keluarga Yan. Semua orang tahu niat mereka. Deklarasi kembalinya Raja. Villa Gunung Keluarga Yan terletak sebelum puncak dekat laut yang dikenal sebagai Gunung Qingfeng. Seluruh Gunung Qingfeng milik keluarga Yan. Oleh karena itu, Villa Gunung Keluarga Yan layak menyandang namanya. Villa itu sangat ramai di malam hari. Seniman bela diri dan keluarga seni bela diri di Rivertown tidak banyak, tetapi terdiri dari 3 hingga 400 orang.
Semua seniman bela diri pindah ke keluarga Yan secara berkelompok. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi muram, beberapa merasa tidak nyaman. Beberapa terlihat senang. Kapan Wang Xian akan ada di sini? Tanya Old Duan ke Old Sue dalam kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang. Aku baru saja memanggilnya. Dia akan segera datang. Ayo masuk. Old Sue menjawab perlahan dengan wajah serius. Wang Xian tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Yan. Saya khawatir hari ini Old Duan sedikit khawatir. Dia harus punya rencananya sendiri. Sue tua juga sedang merenung. Dia tidak bisa mengatakan pikiran Wang Xian. Mengingat pemahamannya tentang Wang Xian dan getaran mengesankan yang dia keluarkan sesekali, dia bisa merasakan kekuatan yang mendominasi Wang Xian. Wang Xian penuh misteri. Karena dia berani tampil untuk acara ini, dia harus mendapat dukungan. Tapi, semua ini hanyalah dugaannya. Semua keluarga dan seniman bela diri di River Town ada di sini. Tidak ada yang berani menolak keluarga Yan. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan atau pengumuman apa yang akan mereka buat di acara ini, kata Old Duan sambil tegang. Kami akan mengambil satu langkah pada satu waktu. Ada begitu banyak seniman bela diri di River Town. Aku ragu keluarga Yan bisa bertindak terlalu jauh. Old Sue merenung dan menjawabnya saat dia berjalan. Bukankah itu? Tiba-tiba terdengar seruan. Old Sue dan Old Duan segera mengintip dari balik bahu mereka. Mereka mengangkat alis. Keluarga Hu. Yang ada di samping tuan keluarga Hu adalah pisau berputar Hu Fei. Apakah Hu Fei bagian dari keluarga Hu? Ini mungkin. Hu Fei berada di peringkat ke-7 di River Town. Hu Fei tidak muncul di River Town, tetapi jauh di utara. Tidak ada yang menghubungkan Whirling Blade Hu Fei dengan keluarga Hu. Dari kelihatannya sekarang tak terduga. Benar-benar tak terduga. Hu Fei adalah seniman bela diri tingkat 9. Untuk apa keluarga Hu membawa Hu Fei ke sini? Untuk memperkuat keluarga Hu, atau apakah mereka bersama dengan keluarga Yan? Old Sue dan Old Duan terlihat lebih serius dari sebelumnya ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari artis bela diri tingkat 9. Air di River Town semakin keruh. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada makan malam nanti. Semua seniman bela diri memasuki villa yang tampak kuno. Villa itu tampak retro seolah-olah itu adalah salah satu villa terpencil di film-film seni bela diri. Dua pria parubaya kekar berdiri di kiri dan kanan pintu masuk. Dari getaran yang mereka keluarkan, semua seniman bela diri yang mengalir masuk memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bahkan penjaga gerbang adalah seniman bela diri tingkat 5. Keluarga Yan terlalu mendominasi. Semua kekuatan dari semua seniman bela diri di River Town digabungkan mungkin tidak sebanding dengan keluarga Yan. Orang-orang di sekitar saling berbisik. Menginjak karpet merah, semua orang berjalan ke villa. Villa itu sangat besar, dengan jembatan dan sungai kecil, tampak indah. Ada ruang terbuka sampai ke belakang. Itu diisi dengan meja dan kursi seolah-olah itu adalah kumpulan sekte dari dunia bawah kuno. Di atas meja ada buah-buahan dan makanan. Dua bendera mencolok ditempatkan di samping dengan kata-kata yang berbunyi. Kembalinya naga tersembunyi. Menjelajahi 9 langit. Kata-kata itu luar biasa. Para tamu dapat duduk sesuai dengan kekuatan dan peringkat mereka. Seorang pria parubaya yang mirip pramugari berdiri di depan dan memberikan instruksi kepada semua orang. Tangannya berada di belakang punggungnya, dengan sikap yang mengesankan dari artis bela diri level 8. Semua orang melihat dan menuju ke tempat duduk mereka setelah sedikit ragu. Mulai dari keluarga kedua di River Town, keluarga Ren, keluarga Hu, keluarga Duan, keluarga Suedel, mereka duduk di kursi masing-masing. Setengah jam sebelum dimulainya acara makan malam Yan, semua orang datang lebih awal. Pramugara mengamati situasi dengan secercah kepuasan di wajahnya. Ini benar, saat keluarga Yan kembali, semuanya harus tunduk pada mereka. Pukul 7.30 malam. Meja-meja yang disiapkan di lapangan pelatihan Mountain Villa keluarga Yan dipenuhi dengan seniman bela diri. Seniman bela diri dari River Town duduk dalam dua baris sesuai dengan kekuatan mereka. Mereka yang berada di garis depan adalah semua keluarga peringkat atas. Namun, ada 8 kursi yang ditempatkan secara horizontal di tengah. Kursi ini untuk keluarga Yan. Keluarga Yan sangat khusus tentang pengaturan perjamuan ini dan menjadi sangat arogan. Dua baris vertikal lurus untuk berbagai seniman bela diri River Town dan baris horizontal di depan untuk keluarga Yan. Pengaturan ini merupakan tiruan dari otoritas lokal di zaman kuno. Raja akan duduk di tengah. Dan pejabatnya akan duduk dalam dua baris di depannya. Semua orang tahu bahwa keluarga Yan melihat keluarga lain di River Town sebagai pejabat mereka, sementara mereka adalah raja.
Masih ada setengah jam sampai jamuan makan dimulai. Melihat semua orang telah tiba, keluarga Yan merasa puas. Sekitar pukul 19.35, anggota keluarga Yan mulai berjalan masuk dari pintu masuk perjamuan satu demi satu. Mereka berenam langsung menarik perhatian semua orang. Di tengah kelompok, seorang lelaki tua memegang tongkat dengan kepala naga di atasnya. Dia memiliki rambut beruban tetapi terlihat seperti anak kecil. Seseorang akan dengan mudah salah mengira dia sebagai pria parubaya berusia 40-50 tahun. Di samping lelaki tua ini adalah seorang remaja yang sangat tampan mengenakan pakaian putih. Remaja itu memiliki gigi putih mutiara dan bibir merah tipis yang membuatnya terlihat sangat cantik. Di samping mereka berdua ada dua orang tua. Mereka bertubuh kekar dan memandang sekeliling seolah-olah mereka jauh lebih unggul dari yang lain. Lebih jauh ke setiap sisi adalah dua pria parubaya. Orang tua di tengah pasti pemimpin keluarga Yan, Yan Gukong. Dia mencapai seniman bela diri level 920 tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah dia telah mengambil langkah terakhir itu. Generasi tertua keluarga Yan termasuk Yan Gukong, Yan Gufeng dan Yan Guli. Di antara mereka, Yan Gukong adalah yang terkuat. Kedua pria parubaya itu adalah Yan Zongyuan dan Yan Zongwen. Keduanya adalah seniman bela diri level 8. Bersama dengan kepala pelayan level 8 mereka masih memiliki 3 seniman bela diri level 8 lainnya yang tidak ada di sini hari ini. Mereka terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika Yan Gukong belum membuat terobosan, kekuatan yang ditunjukkan keluarga Yan sudah cukup untuk membuat semua orang kewalahan di sini hari ini. Keluarga seniman bela diri dan seniman bela diri, yang duduk di samping, memandang 6 orang dengan kaget saat mereka berjalan menuju kursi di garis depan. Ketika mereka berenam mencapai tempat duduk mereka berbalik dan memandang ke bawah pada kerumunan di sekitarnya. Yan Gukong memegang tongkat berkepala naga dan berteriak, 20 tahun yang lalu, keluarga Yan kami mengumumkan pengunduran diri kami dan menjauh dari masalah dunia bawah. Pada hari ini, 20 tahun kemudian, keluarga Yan kami mengumumkan kepulangan kita. Alasan mengapa kami mengundang semua orang adalah untuk mengumumkan ini. 20 tahun. Kami telah hilang dari dunia bawah River Town selama 20 tahun. Hari ini, keluarga Yan kami kembali. Yan Gukong mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke seberang dua bendera yang dipasang di kedua ujungnya. Kembalinya naga tersembunyi, menjelajahi 9 langit. Saat dia berbicara, senyum tipis muncul di wajahnya. Aku berterima kasih kepada semua orang yang bisa menghadiri perjamuan keluarga Yan. Silakan nikmati makanan dan alkohol hari ini. Namun, keluarga Yan kita memiliki beberapa hal untuk diumumkan sebelum kita mulai. Itu datang. Seluruh aula perjamuan sunyi. Ketika mereka mendengar Yan Gukong, jantung mereka berdetak kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan memengaruhi minat semua orang. Yan Gukong melihat ke seberang kerumunan dan menunjukkan senyum tipis. Pertama, keluarga Yan tidak berpartisipasi dalam pertengkaran di River Town dalam 20 tahun terakhir. Sejak kami mengumumkan kepulangan kami, wajar saja bagi kami untuk mengumpulkan minat. Para ahli menguasai dunia bawah. Keluarga Yan kami tidak akan merampok kalian yang kalian minati. Namun, kami akan mengumpulkan 20% dari sumber daya kalian. Apa? 20%? Sebelum Yan Gukong menyelesaikan kata-katanya, seorang pria parubaya hanya bisa berseru. Tunggu aku selesai. Yan Gukong menatap pria parubaya itu dan berkata dengan jelas. Pria parubaya itu langsung menahan nafas dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Kerumunan di sekitarnya berubah hikmat saat mereka menunggu Yan Gukong. Kedua, sekarang dunia bawah berubah dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya semakin sengit. Keluarga Yan kami menyambut setiap keluarga yang ingin menjadi afiliasi kami. Ketiga, keluarga seni bela diri kuno di River Town telah memperebutkan kepentingan mereka sendiri selama ini. Aku merasa kita harus berkumpul dan mengambil sikap bersama melawan orang luar untuk bertahan hidup. Ada yang keberatan. Kejam, kejam. Setiap pengumuman lebih kejam dari sebelumnya. Pertama, mengumpulkan 20% bunga dari setiap keluarga. Kedua, merekrut afiliasi ke keluarga Yan. Ketiga, menjadi Raja River Town. Dengan kata lain, itu mirip dengan penguasa dunia bawah di zaman kuno. Ketika Yan Gukong menyelesaikan pengumumannya, keluarga seniman bela diri dan seni bela diri kuno di sekitarnya langsung berubah serius. 3 pengumuman Yan Gukong benar-benar kejam. Keluarga Cao kita mendukung keluarga Yan. Kekuatan keluarga Yan dan Yan tua adalah sesuatu yang bisa kita semua lihat dengan mata kita. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri dan menjawab dengan keras. Saat dia berbicara,
dia melihat ke kerumunan. Kekuatan keluarga Yan jauh di depan kita. Jika Yan Tua benar-benar ingin melakukan perombakan besar-besaran di River Town, siapa yang bisa menghentikannya? Yan Tua berbelas kasih. 3 syaratnya tidak terlalu sulit. Keluarga Cao kami bersedia mendukung keluarga Yan. Aku, Chang Gaoyang, bersedia bergabung dengan keluarga Yan. Aku selalu menjunjung tinggi Yan Tua. Aku bersedia bergabung dengan keluarga Yan dan berada di perahu yang sama dengan mereka. Keluarga Wu kami bersedia mendukung keluarga Yan dan menjadi keluarga afiliasi. Satu demi satu, para pemimpin dari berbagai keluarga seni bela diri kuno dan seniman bela diri berdiri dan mengumumkan keinginan mereka untuk bergabung dan mendukung keluarga Yan. Ada lebih dari 2 lusin orang yang berdiri dan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada keluarga Yan. Haha, bagus. Sekarang kalian telah bergabung dengan keluarga Yan kami secara alami akan baik padamu. Kalian semua akan menjadi bagian dari keluarga Yan mulai hari ini dan seterusnya. Yan Gukong memandang saat dia berbicara kepada 2 lusin orang itu. Jelas bahwa orang-orang ini telah dibeli sebelumnya oleh keluarga Yan. 20% kepentingan kita dan mengikuti instruksi keluarga Yan dari sini dan seterusnya. Itu setara dengan memperlakukan kita sebagai bawahannya. Itu terlalu banyak. Kondisi keluarga Yan benar-benar berlebihan. Beberapa setuju tetapi mayoritas tidak mau menerima. Keluarga Yan ingin mengumpulkan 20% dari kepentingan kami saat mereka mengumumkan pengembalian mereka, dan bahkan menuntut kepatuhan kami. Itu tidak berbeda dengan memperlakukan kita sebagai bawahan mereka. Beberapa keluarga, yang duduk di garis depan, saling bertukar pandang. Yan Tua, bukankah kamu terlalu sombong dengan 3 syaratmu? Meskipun keluarga Yan kuat, bukankah kamu terlalu berlebihan dengan menuntut untuk mengumpulkan kepentingan kami dan memperlakukan kami seperti bawahanmu? Keluarga Hu kami hanyalah sebuah keluarga kecil. Yang kami cari hanyalah bertahan hidup dengan mantap. Kami tidak akan berpartisipasi dalam ini. Duduk di baris pertama, Hu Fei, yang duduk di samping pemimpin keluarga Hu, berdiri dan berbicara dengan Yan Gukong. Keluarga di River Town selalu mencari perkembangan mereka sendiri. Selain itu, hubungan antara keluarga seni bela diri kuno di River Town ramah. Saya rasa kekhawatiran Anda tidak beralasan. Pemimpin generasi ke-20 keluarga Ren, yang merupakan artis bela diri tingkat 9, juga berdiri dan mengumumkan keputusannya. Sue Tua, Duan Tua, dan para pemimpin beberapa keluarga lainnya juga berdiri. Sehubungan dengan ketiga syarat ini, mereka tidak setuju. Hahaha, bagus, bagus, tidak apa-apa, wajar kalau kalian tidak setuju. Yan Gukong tertawa terbahak-bahak. Namun, ekspresinya berubah ganas saat dia melihat ke arah seniman bela diri yang tersisa. Namun, jangan lupa bahwa kita adalah bagian dari dunia bawah. Di dunia bawah, aturan para ahli. Jika kalian tidak setuju, keluarga Yan hanya bisa menekan kalian dan membuat kalian setuju dengan kekerasan. Mendominasi, percaya diri, arogan. Dengan tongkat jalan berkepala naga di tangannya, Yan Gukong menyapu pandangan sombongnya ke semua orang. Kerumunan di sebelah Yan Gukong mengabaikan orang-orang lainnya, memancarkan aura yang kuat. Yan Tua, bukankah kamu pengganggu? Kami hanya keluarga kecil. Kamu tidak harus terlalu memaksa. Aku telah berada di dunia bawah selama lebih dari 10 tahun, dan aku masih memiliki beberapa koneksi. Hu keluarga hanya ingin menghindari ini. Hu Fei berkata kepada Yan Gukong dan kliknya dengan cemberut. Tujuannya di sini kali ini bukan untuk memperjuangkan status apapun. Dia hanya ingin memastikan keamanan keluarga Hu. Dia telah melihat situasi seperti apa yang terjadi malam ini di keluarga Yan selama belasan tahun pengalaman dunia bawahnya. Ketika sebuah keluarga yang kuat bangkit, anggota keluarga lainnya tunduk padanya atau dihancurkan. Ini adalah norma di dunia bawah. Oleh karena itu, dia ada di sini untuk melindungi keluarga Hu. Oh, begitu. Yan Gukong tetap diam, tapi pemuda di sebelahnya menatap Hu Fei dengan tatapan menggoda. The Whirling Blade Hu Fei. Aku pernah mendengar namamu. Hanya saja aku tidak yakin apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi legenda. Saat pemuda itu berbicara, dia perlahan berjalan turun dari meja. Hu Fei mengerutkan kening saat dia menatap tidak puas pada pemuda itu. Aku sedang berbicara dengan Old Tian. Kamu belum cocok untuk berbicara denganku. Apakah begitu? Pria muda itu mengayunkan tangannya, dan pedang sabuk muncul dengan menyeramkan di tangannya. Dia mengangkat dagunya sedikit dan berkata, Laut Pedang Suci, Yan Feng. Aku ingin merasakan pedangmu. Apa, Lautan Pedang Suci? Hu Fei tercengang oleh Yan Feng dan dia tampak terkejut. Matanya menyipit. Kamu dari Lautan Pedang Suci.
Heh, kamu bisa mengujiku. Bukankah kamu seorang artis bela diri tingkat 9? Yan Feng memasang wajah tersenyum dan tampak seolah-olah dia adalah seseorang yang menawan. Oh, kamu bilang kamu punya banyak teman. Bagus, aku juga punya teman. Haha, senang punya teman di seluruh dunia. Pada saat yang sama, terdengar suara lembut dan feminin. Selanjutnya, seorang pemuda tampan berdiri dari belakang barisan. Pemuda itu membuat lompatan dan menampilkan dirinya di depan keluarga Yan dengan kecepatan luar biasa. Dia duduk di kursi kosong di sana sambil tersenyum. Ini tempat duduk yang lebih baik di sini. Visi yang luas. Dia tangguh. Dia cepat. Pemuda ini setidaknya seorang artis bela diri tingkat 9. Astaga, pemuda ini sebenarnya dari Lautan Pedang Suci. Lautan Pedang Suci. Pergi. Aku tidak menyangka pemuda itu adalah seseorang dari Lautan Pedang Suci. Keluarga Yan tak terbendung. Seniman bela diri dibedakan berdasarkan level, begitu pula keluarga dan klan. Di dunia bawah, keluarga dan klan dipecah menjadi pasukan kelas 3 dan pasukan kelas Sein. Menurut klasifikasi ini, keluarga yang dianggap sebagai kelas kedua, sedangkan angkatan kelas 1 sudah memiliki pakar bawaan. Adapun pasukan Sein kelas, itu berarti keluarga atau klan memiliki pengaruh dan kekuatan yang menakutkan dengan lebih dari 10 pakar bawaan. Persekutuan pengikut suci, Sekte Sein Medis, dan Lautan Pedang Suci adalah raksasa. Bahkan Yan Feng adalah anggota dari pasukan kelas Sein, dan tidak ada keluarga atau sekte biasa yang mampu masuk ke buku buruknya. Hu Fei memelototi Yan Feng dengan ekspresi mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya adalah murid dari Lautan Pedang Suci. Markas Secret Seas of Sword terletak di sebuah pulau di laut. Pulau itu adalah salah satu tanah suci ilmu pedang. Pria muda yang direkrut oleh Secret Seas of Swords pasti memiliki bakat yang langka. Pedang vs pedang. Tunjukkan keahlianmu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkan keluarga Hu meninggalkan tempat ini. Jika tidak, Yan Feng mengangkat dagunya dan memegang pedang sabuknya seperti ular yang gesit. Ujung pedang yang tajam memancarkan pancaran dingin. Haha, cucuku telah membuat dirinya jelas. Tunjukkan pada kami apa yang kamu miliki sehingga kami tahu apakah kamu memenuhi syarat untuk menentang keluarga Yan. Yan Gukong menatap cucunya dan tertawa terbahak-bahak. Merupakan berkah besar bagi keluarga Yan bahwa cucunya ini adalah murid dari Lautan Pedang Suci. Dengan cucunya di sekitar, mereka bisa menekan seluruh River Town bahkan tanpa dia bergerak. Bagus. Hu Fei melengkungkan jari-jarinya dengan erat dan mengeluarkan parang tajam dari punggungnya. Mata tanpa ekspresinya terfokus pada Yan Feng. Aku akan menyerang. Yan Feng menarik bibirnya menjadi senyum tipis. Tubuhnya bergerak cepat dan menyerang Hu Fei seperti jiwa hantu. Gerakannya menyeramkan. Memang, murid dari Lautan Pedang Suci. Hu Fei menyempitkan pupilnya dan memegang parangnya erat-erat saat dia menjatuhkannya di depannya. Bila itu membawa embusan angin yang berputar-putar. Piak, tapi ketika parangnya bersentuhan dengan pedang, sabuk pedang membungkusnya seperti ular yang gesit. Itu pergi ke tangan Hu Fei dan menusuknya. Pedang yang menyeramkan. Hu Fei terkejut. Dia dengan cepat menarik parangnya kembali, tetapi meskipun demikian, telapak tangannya mendapat luka yang memotong tulangnya. Kemenangan ditentukan dalam satu pukulan. Sungguh pemuda yang menakutkan. Dia memiliki kekuatan level 9 di usia yang begitu muda. Di masa depan, dia pasti bisa menjadi pakar bawaan. Terlalu mendominasi. Dia baru berusia 20-an, dia mampu mengalahkan Hu Fei. Ini luar biasa. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana kita bisa melawan keluarga Yan? Semua orang tercengang oleh pemandangan itu. Ah! Pada saat yang sama, Hu Fei, yang telah bertukar lebih dari 10 pukulan, merasa ngeri. Tiba-tiba, Yan Feng memiliki pedang lunak transparan lainnya di tangannya. Pedang menembus bahu Hu Fei, dan wajahnya memucat setelah ini. Kamu bisa bertukar lebih dari 20 pukulan denganku. Lumayan. Yan Feng memuji Hu Fei. Wajah Hu Fei pucat pasi. Dia menatap Yan Feng dengan tak percaya dengan tubuhnya yang gemetaran. Dia sudah menjadi ahli level 9 yang terkenal. Hu Fei, pemimpin keluarga Hu, panik saat dia berlari. Kami mengakui kekalahan kami. Kami kalah. Apa yang dikatakan pemimpin keluarga Hu membuat semua orang bergidik. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Keluarga Yan tak terbendung. Keluarga Bi bersedia mengikuti jejak keluarga Yan. Keluarga Gu bersedia bergandengan tangan dan bertarung bersama dengan keluarga Yan. Aku, Gu Xinghe, bersedia bergabung dengan keluarga Yan. Tiba-tiba, beberapa keluarga dan seniman bela diri berjanji pada keluarga Yan.
Keluarga Yan terlalu kuat. Mereka begitu kuat sehingga mereka dapat dengan mudah menekan semua orang. Karena sparring telah dimulai, ayo lakukan beberapa putaran lagi untuk membuat mereka yang menolak untuk tunduk pada kita menyerah. Tiba-tiba, Yan Zongyuan, yang berdiri di depan, berpidato. Dia berjalan keluar perlahan dan menyapu pandangan dinginnya ke beberapa orang. Dia mencoba untuk menyingkirkan semua musuhnya. Kalahkan guk-guk sebelum singa. Keluarga Yan melenyapkan mereka yang telah menyinggung mereka. Wajah semua orang pucat saat melihat Yan Zongyuan mendekati mereka. Mereka berdoa agar dia tidak mencari mereka. Old Sue dan Old Duan melihat Yan Zongyuan melihat ke atas, dan wajah mereka pucat pasi. Keduanya punya dendam. Keluarga Yan duduk di sana seperti seorang raja. Setiap tindakan atau kata-kata dari mereka diawasi dengan ketat oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan mereka tidak akan dihentikan. Sama seperti kembalinya sang raja. Kembalinya penguasa sejati. Jangan mendorongnya. Melihat Yan Zongyuan mendekatinya, tubuhnya sedikit menggigil dan rasa takut mulai merayapinya. Di belakangnya, wajah anggota keluarga Duan lainnya seputih seprai saat mereka berdiri di sana tanpa daya. Apa maksudmu dengan mendorongnya? Ini seperti perdebatan biasa lainnya. Keponakanku adalah ahli seni bela diri level 9 dan begitu juga Hu Fei. Kita berdua berada di seniman bela diri level 8. Yan Zongyuan menatap Old Duan dengan mengejek sebelum beralih ke Old Sue. Oh ya? Di mana bocah itu? Wang Xian. Kenapa dia tidak ada di sini? Hati Old Sue tenggelam dan memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia tahu bahwa hubungan dekatnya dengan Wang Xian pada hari itu benar-benar membuat marah keluarga Yan. Aku memberinya surat undangan tapi sepertinya dia tidak ada di sini hari ini. Yan Feng melihat sekeliling dengan cemoohan. Keterampilan medisnya sangat bagus dan dia memiliki modal untuk dibanggakan. Saya masih mengira dia akan tampil. Sepertinya dia telah mengecewakan saya. Dia menggelengkan kepalanya secara bertahap dan tampak sedikit kecewa. Namun, saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak ada di sini, sebaiknya dia menjaga keluarga dan teman-temannya. Yan Feng menatap Old Sue dan menyeringai. Mereka yang menyinggung keluarga Yan kita pasti akan sangat menyesali tindakan mereka. Ayo bertarung. Yan Zongyuan melihat ke Old Suan dan berkata dengan jelas. Yan Feng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada ahli seni bela diri level 7 dari keluarga Yan untuk melangkah keluar. Dia kemudian melihat ke arah Old Sue dengan jijik. Baiklah, siapa yang takut padamu? Datang. Wajah Old Duan berubah serius. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berjalan ke tengah lapangan. Sue tua sama khusyuknya saat dia menghadapi ahli dari keluarga Yan itu. Kerumunan menahan napas dan menatap Old Duan dan Old Sue dengan kasihan. Mereka saat ini adalah keluarga terkuat ketiga dan keempat di River Town. Dan keberadaan yang sangat kuat di seluruh River Town. Namun, di hadapan keluarga Yan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain dimanipulasi oleh mereka. Mereka sudah bisa meramalkan keluarga Duan dan keluarga Sue akan dihapus dari River Town dalam waktu dekat. Haha, ayo. Yan Zongyuan tertawa terbahak-bahak sebelum meluncurkan serangannya. Ini awalnya adalah bidang pelatihan dan ada banyak ruang. Lumpuhkan dia. Beritahu Wang Xian bahwa ini baru permulaan. Jika dia berani menjadi pengecut, aku akan membiarkan dia mengalami hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kata Yan Feng kepada seniman bela diri dari keluarga Yan. Ya, Tuan Muda. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Sue tua. Wang Xian. Cek. Penghinaan memenuhi mata Yan Feng. Sebagai salah satu yang disukai oleh para dewa, dia ditemukan oleh seorang ahli dari Lautan Pedang Suci dan telah dilatih di bawahnya sejak dia masih muda. Ketika dia berumur 18 tahun, dia dibawa ke Pulau Laut Suci oleh tuannya. Dia selalu berada di bawah sorotan yang menyilaukan saat tumbuh dewasa. Segera, keluarga Yan akan menjadi raja seluruh River Town. Saat itu, dia akan menjadi putra mahkota River Town. Tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Jadi bagaimana jika bocah itu memiliki keterampilan medis? Menghancurkannya akan sesederhana menghancurkan seekor semut. Yan Feng menyeringai dan menatap Old Sue. Dia melihat ke kerumunan di sekitarnya dan menyebarkan aura dominannya ke arah mereka. Di lapangan latihan, Yan Zongyuan terlibat pertarungan sengit dengan Old Duan. Sue tua dan pria parubaya itu juga bertarung dengan semua yang mereka miliki. Meskipun demikian, jelas bahwa Duan tua dan Sue tua berada di pihak yang kalah. Karena keluarga Yan telah memilih mereka untuk pertempuran, mereka pasti akan yakin dengan hasilnya. Sudah berakhir. Sue tua dan Duan tua mungkin akan segera dikalahkan.
Yan Zongyuan dan artis bela diri lainnya kejam dengan setiap serangan. Keluarga terkuat ketiga dan keempat akan dihancurkan dengan mudah. Mengerikan. Kerumunan melihat dengan penuh perhatian pada pertempuran keempat orang ini dan berdiskusi dengan lembut. Sue Jing, ayahnya, dan anggota keluarga Duan semuanya menonton dengan cemas. Wajah mereka seputih seprai dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Aduh, aduh. Jeritan menusuk terdengar dan kerumunan merasa seolah-olah jantung mereka berdetak kencang. Telapak tangan Yan Zongyuan menyerang dengan kejam di dada Old Duan, menyebabkannya langsung tenggelam. Itu adalah adegan yang sangat brutal. Adapun Old Sue, keempat anggota tubuhnya lumpuh dan dia berbaring di lantai tanpa bergerak. Bahkan elixir field miliknya telah hancur. Tragedi yang lengkap. Saat kedua lelaki tua itu jatuh, itu juga mewakili kehancuran total keluarga Sue dan keluarga Duan. Mata Sue Jing dan ayahnya memerah dan mereka menatap anggota keluarga Yan dengan kebencian yang mendalam. Anggota keluarga Duan menggigil karena marah dan mengepalkan tangan dengan erat. Namun, mereka tidak berani membalas. Undermatch. Siapa yang masih berani melawan keluarga Yan kita? Pada saat ini, melihat Old Duan dan Old Sue terbaring di lantai, Yan Gukong perlahan berdiri dan berteriak. Dia mengangkat tongkat kepala naga di tangannya perlahan. Siapa lagi? Itu adalah raungan marah lainnya. Raungan ini penuh dengan kekuatan, dominasi, dan aura seorang ahli. Ketika tongkatnya yang berkepala naga mendarat di tanah, suara rendah dan tumpul menyebar bersama dengan gelombang udara tak terlihat ke arah kerumunan. Seketika, semua orang merasakan tekanan yang samar. Setengah langkah, bawaan, pemimpin keluarga Ren, yang duduk di depan, langsung membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Aura ini pasti berasal dari seseorang yang setengah langkah menuju alam bawaan. Dia tidak menyangka Yan Gukong dari keluarga Yan membuat langkah ini dan mencapai ranah setengah langkah menuju Inbon. Setengah langkah menuju Inbon. Ya ampun, dia setengah langkah menuju Inbon Realm. Old Yan adalah setengah langkah untuk ahli bawaan. Aku akan menyerah. Aku akan menyerah. Artis bela diri di sekitarnya semua terkejut. Kami bersedia tunduk pada keluarga Yan. Kami bersedia mengikuti perintah keluarga Yan dari sini dan seterusnya. Prajurit yang tersisa, yang tidak berdiri sebelumnya, segera membungkuk. Seorang murid lautan pedang suci dan setengah langkah menjadi ahli bawaan. Sungguh keluarga yang mengerikan. Mereka mungkin akan menjadi keluarga kelas 1 di masa depan. Para seniman bela diri membungkuk untuk menunjukkan keinginan mereka untuk tunduk. Di lapangan latihan, Sue tua menatap keluarga Yan yang mengerikan dengan putus asa. Bahkan jika Wang Xian ada di sini sekarang, tidak akan ada jalan keluar lain. Ini sudah berakhir. Haha, ikuti keluarga Yan kami dan kamu akan menikmati kemuliaan dalam waktu dekat. Yan Gukong memandangi kerumunan dan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian menambahkan 4 kata, Raja telah kembali. Ayo menyerah. Pemimpin keluarga Ren merasa tak berdaya. Dia tahu bahwa keluarga Yan tidak dapat dihentikan dan mereka tidak dapat menentang keluarga Yan. Apa yang tersisa bagi mereka hanyalah menyerah. Meskipun dia tidak mau, tidak ada pilihan lain untuknya. Saat dia hendak menurunkan tubuhnya, sebuah suara terdengar tiba-tiba. Surat undangan menyatakan bahwa perjamuan akan dimulai jam 8 malam. Sekarang jam 8 malam. Sepertinya seseorang sudah tidak sabar. Itu tidak terduga dan kerumunan di sekitarnya terkejut. Mereka berbalik dan melihat pintu masuk. Seorang remaja berjalan ke arah mereka dengan senyum tipis. Ada sekelompok orang yang mengikuti di belakang remaja ini dan mereka memiliki watak yang unik di sekitar mereka. Semuanya telah sepenuhnya menyegel aura mereka. Seseorang tidak dapat merasakan sedikit pun energi internal dari mereka. Seolah-olah mereka adalah orang biasa. Semua orang terkejut melihat sekelompok orang ini. Di antara kerumunan keluarga Ren, Ren Xian melihat sosok yang dikenalnya. Melihat lelaki tua di samping sosok itu, matanya mengerut. Dia ada di sini. Dalam kelompok yang terdiri dari 53 orang, seorang pemuda sedang berjalan di tengah dengan seorang lelaki tua mengikuti di sampingnya. Pria muda itu tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke semua orang di depannya dengan santai. Namun ketika dia melihat lelaki tua yang terbaring di tanah, senyumnya perlahan menghilang. Perjamuan di lapangan pelatihan diliputi kesunyian saat mereka menyaksikan sekelompok orang yang masuk. Kamu siapa? Beraninya kamu membuat keributan di Villa Gunung Keluarga Yan. Seorang seniman bela diri dari River Town berteriak sekuat tenaga. Dia ingin menyenangkan keluarga Yan. Sekelompok kentang goreng kecil. Beraninya kamu mengacaukan keluarga Yan. Pemimpin keluarga Bi juga melakukan hal yang sama. Yang baru saja tiba adalah Wang Xian dan Sekte Naganya.
Dia menyapu pandangan dinginnya ke semua orang dan berjalan ke Old Sue. Kupikir kau tidak berani datang. Kupikir kau pengecut. Ketika Yan Feng melihat Wang Xian membawa anak buahnya, dia tersenyum tipis setelah melihat mereka. Yan Feng tidak mengambil hati orang-orang itu. Bahkan, dia merasa ini semakin menarik. Sekarang baru jam 8. Kupikir aku tepat waktu, tapi aku tidak menyangka makan malam akan dimajukan. Kamu tidak terpaku pada waktu. Wang Xian melemparkan pandangan tanpa ekspresi pada Yan Feng, yang disebut Tuan Feng di sekolah, sebelum dia datang ke Old Sue dan berjongkok di sampingnya. Wang Xian, kamu di sini. Hati-hati, keluarga Yan mereka terlalu kuat, kata Sue tua dengan wajah pucat pasi, putus asa saat dia menatap Wang Xian. Jangan khawatir, Sue tua. Serahkan ini padaku. Wang Xian meletakkan telapak tangannya pada Sue tua dan menggunakan energi naganya untuk merawatnya. 4 anggota tubuh Sue tua telah lumpuh, dan eliksir field miliknya hancur. Hidupnya sebagai seniman bela diri benar-benar hancur. Tapi bagi Wang Xian, ini bukan apa-apa. Energi naga yang sangat besar memperbaiki semua lukanya. Old Sue pulih dengan cepat, dan ekspresinya sedikit berbeda ketika dia menatap kosong ke arah Wang Xian. Wang Xian tersenyum padanya dan mengangkatnya dari lantai perlahan. Sue tua terluka karena dia. Namun, dia tidak terlambat. Dia masih bisa mengobati lukanya, dan bagi mereka yang menyakiti temannya dia bisa. Yah, wah keahlian medis apa yang kamu miliki. Pantas saja persekutuan pengikut suci dikalahkan olehmu. Mata Yan Feng berbinar saat melihat Sue tua tiba-tiba berdiri. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Tunduk pada keluarga Yan, dan aku bisa memaafkan perilakumu yang kasar dan kurang hati-hati. Aku juga bisa melepaskan temanmu. Saat dia berbicara, dia melihat ke bawah ke arah Wang Xian, memberikan kepercayaan diri yang luar biasa dari dalam. Yan Feng menatapnya seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Sebagai yang disukai oleh para dewa, dia tidak pernah menganggap Wang Xian sebagai tandingannya. Wang Xian mengenakan wajah tersenyum dan melihat ke atas. Yan Feng terlalu percaya diri sehingga dia sombong. Wang Xian mengabaikan Yan Feng. Sue tua, siapa yang menyakitimu? Aku berdebat dengan artis bela diri dari keluarga Yan, dan aku dilumpuhkan olehnya. Sue tua memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Lagi pula, itu adalah kesalahannya karena cukup miskin dengan keahliannya untuk dieliminasi oleh seniman bela diri di level yang sama. Perdebatan. Wang Xian memandang keluarga Yan. Karena kalian semua suka sparring, maka sparring dengan orang-orangku. Tunjukkan padaku apa yang didapat keluarga Yan sebagai kembalinya raja. Haha, nak, kurasa kamu menginginkannya dengan cara yang sulit. Aku telah memberimu kesempatan. Jika kamu membuatku marah, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Yan Feng memandang Wang Xian, yang mengabaikannya dengan tatapan ganas. Nak, hanya dengan orang-orangmu ini, kita bisa menghancurkan mereka tanpa keluarga Yan. Yan tua, kami akan melumpuhkan orang-orang sombong ini atas perintahmu. Satu persatu, seniman bela diri dan keluarga meminta izin dari Old Yan saat mereka mengangkat suara dingin mereka ke Wang Xian. Yan Gukong memberi isyarat, dan semua seniman bela diri langsung terdiam. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Kamu adalah orang yang menyinggung tamu terhormat kami dari persekutuan pengikut suci, mengabaikan keluarga Yan, bukan? Yan Gukong memelototi Wang Xian, menanyainya. Orang-orangmu melukai temanku, kan? Wang Xian tidak menjawabnya. Dia juga menatap Yan Gukong dan menanyainya kembali. Inilah yang terjadi jika kamu melawan keluarga Yan. Kata Yan Gukong tanpa emosi. Baiklah, karena kamu suka seperti ini, aku akan melakukannya dengan caramu. Wang Xian mengangguk tanpa ekspresi. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan berteriak dengan suara dingin, siapa yang melukai temanku? Keluar sekarang. Ini aku, bocah. Aku akan melumpuhkannya setiap kali setelah kamu menyembuhkannya. Ini adalah konsekuensi menyinggung keluarga Yan. Pria parubaya yang bertarung dengan Old Sue berbicara tanpa ekspresi kepada Wang Xian saat dia memandang Old Sue dengan mencemooh. Kalau begitu, ayo bertarung. Wang Xian memberi isyarat, dan seorang dragonian berjalan keluar dengan langkah lebar. Artis bela diri tingkat 7, Mo-Sisan. Dragonian menatap pria parubaya itu. Haha, menantang keluarga Yan. Itu menarik. Setelah melihat Wang Xian mengirim orang-orangnya untuk bertarung dengan keluarga Yan, Yan Gukong tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, sopan menerima tantangan. Ayo bermain dengan mereka. Pria parubaya itu tertawa dingin. Dia membungkuk pada Yan Gukong sebelum menatap Mo-Sisan dengan dagu terangkat. Aku akan menghancurkanmu.
Mengingat keterampilan tempur Yan Beiyun dan Old Sue, Yan Beiyun berada di puncaknya sebagai seniman bela diri tingkat 7. Dia bahkan bisa menjadi seniman bela diri tingkat 8. Seni yang dia latih sudah tangguh. Di antara seniman bela diri di tingkat 7, dan dia hampir tak terkalahkan. Namun remaja ini benar-benar menantangnya. Dia jelas mencari kematiannya sendiri. Siapa pemuda yang berani memprovokasi keluarga Yan? Dia bahkan menunjukkan dirinya saat makan malam hari ini. Dia yang memintanya. Orang ini baru saja tidak ada di sini, jadi dia tidak menyaksikan betapa hebatnya keluarga Yan. Sekarang, dia tampak seperti badut, meniru keluarga Yan dengan meminta spar. Hehe, sungguh lelucon. Semua orang menatap Wang Xian dengan tatapan menghina. Semakin sedikit kecerdasan, semakin banyak keberanian. Jika dia berani memprovokasi yang perkasa, hasilnya akan mengerikan. Wang Xian mendengarkan diskusi di sekitarnya. Melihat ekspresi arogan di wajah pria parubaya itu, Wang Xian menampakkan ekspresi main-main. Ledakan. Tepat ketika semua orang menunggu Mo Sisan dianiaya oleh Yan Beiyun, Mo Sisan pindah. Aura hitam samar keluar dari tubuhnya saat dia menyerang dengan cepat ke arah pria parubaya itu seperti binatang buas. Beberapa kemampuan yang dia miliki. Pria parubaya itu menyipitkan matanya. Dia mengepalkan jari-jarinya dengan erat dan melesat keluar. Sampah. Ledakan. Suara samar terdengar dari tempat latihan, diikuti oleh erangan pelan. Pria parubaya dari keluarga Yan terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Dadanya yang cekung bisa dilihat di udara. Bam! Pria parubaya dari keluarga Yan mendarat di atas meja dengan berat dan berbaring di sana tanpa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Pria parubaya itu berada di puncak level 7. Tapi dia langsung dibunuh oleh seseorang dengan level yang sama. Ini tidak bisa dipercaya. Beraninya kamu membohongi kami. Sialan. Melihat rekan klannya terbunuh dalam sepersekian detik, Yan Zongyuan sangat marah. Dia tidak akan pernah percaya bahwa Mo Sisan hanyalah seorang artis bela diri level 7. Pada levelnya, dia tidak pernah bisa mencapai pembunuhan instan. Mati. Memutar tubuhnya, Yan Zongyuan mengangkat pedang dan menebas ke arah Mo Sisan dengan cepat. Beraninya kau mengirim ahli seniman bela diri level 8 untuk melawan ahli seniman bela diri level 7 dari keluarga Yan. Itu tercela. Tes. Hanya anak nakal yang mencari kematian. Kali ini, keluarga Yan pasti tidak akan melepaskan mereka. Kerumunan memandang dengan dingin saat Yan Zongyuan meluncurkan serangannya. Meskipun mengejutkan bahwa Mo Sisan telah mengalahkan pria parubaya dari keluarga Yan dalam sekejap, kerumunan melihat tindakan Wang Xian menyembunyikan kekuatan Mo Sisan yang sebenarnya sebagai alasan kejatuhannya yang akan segera terjadi. Meskipun melihat Yan Zongyuan bergerak, Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan memandang. Mereka yang berani menyinggung raja kita semua akan mati hari ini. Mo Sisan memandang Yan Zongyuan. Di sekelilingnya, api iblis naik. Jari-jarinya berubah menjadi cakar saat dia mengayunkan lengannya. Samar-samar orang bisa melihat sisik samar di tangan Mo Sisan. Sisik naga. Menunggu kematian. Yan Zongyuan memanipulasi pedang panjang di tangannya. Yang mengejutkan, dia melihat Mo Sisan berniat untuk melakukan serangan langsung dengan tangan kosong. Niat membunuh memenuhi wajahnya saat dia menebas dengan kejam. Bam! Namun, apa yang terjadi membuat Yan Zongyuan merinding. Mo Sisan telah meraih pedang panjang itu langsung dengan tangannya. Apalagi, retakan mulai muncul di pedang panjangnya. Raurer! Mo Sisan menggeram rendah saat dia menyerang dengan keras dengan tangan kanannya. Yan Zongyuan terkejut dengan perkembangan itu dan segera mengangkat tangannya untuk bertahan dari serangan itu. Retak-retak. Yang mengejutkan, dia mendengar tulang lengannya retak. Bam bam bam. Mo Sisan mengepalkan cakarnya dan memberikan 5 pukulan berturut-turut ke 4 anggota tubuh Yan Zongyuan dan Elixir Field. Dalam waktu kurang dari 10 langkah, Yan Zongyuan jatuh ke tanah. Artis bela diri tingkat 9. Seru kerumunan, memandang dengan tak percaya. Dia jelas merupakan ahli seni bela diri level 9. Kalau tidak, dia tidak akan mengalahkan Yan Zongyuan dengan mudah. Yan Zongyuan dapat dianggap sangat kuat bahkan di antara ahli seni bela diri level 8. Bam! Hebat! Beraninya kamu membodohi keluarga Yan. Kamu benar-benar membuatku marah. Ketika Yan Gukong melihat Yan Zongyuan dilumpuhkan oleh Mo Sisan, tongkat kepala naga di tangannya hancur dengan keras di lantai. Pada saat yang sama, aura yang kuat dan padat mulai memancar dari tubuhnya. Dia menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Aku telah membuat keputusan. Kamu tidak akan keluar dari gerbang keluarga Yan malam ini. Yan Feng mengangkat pedang ikat pinggangnya dan menunjuk ke arah Wang Xian.
Pedang ikat pinggangnya seperti ular yang gesit dan memiliki cahaya yang menyilaukan. Biarkan aku menghancurkannya. Yan Guli, yang berada di samping Yan Gukong, berjalan perlahan dengan tatapan berat. Matanya tertuju pada Mo Sisan. Aku benar-benar hanya artis bela diri level 7. Mo Sisan cemberut dan menatapnya dengan niat membunuh. Mo Yuan, seniman bela diri tingkat 9. Pada saat ini, murid Mo Qinglong, Mo Yuan, berjalan maju dan melewati Wang Xian. Dia mempertahankan senyum dingin sambil mengamati sekelilingnya. Mo Sisan membungkuk pada Mo Yuan sebelum pergi. Mo Yuan mengangguk sebagai jawaban sebelum melihat ke Yan Guli. Ekspresi Yan Guli berubah dan penonton tertegun. Perhatian semua orang tertuju pada Mo Yuan. Itu tidak mungkin. Mo Yuan terlihat jauh lebih kuat dari Mo Sisan. Mo Sisan mengaku sebagai martial artist level 7 tetapi dapat dengan mudah menghancurkan martial artist level 8. Sekarang kita memiliki Mo Yuan, yang terlihat jauh lebih kuat dan mengaku sebagai seniman bela diri level 9. Seberapa kuat kelompok orang ini? Para seniman bela diri di sekitar memandang Mo Yuan dengan tak percaya. Pada saat ini, mereka telah menyingkirkan rasa jijik mereka dan memilih untuk menanggapi kelompok orang ini dengan lebih serius. Yan Gukong dari keluarga Yan juga menyipitkan matanya. Telapak tangannya melilit tongkat kepala naga dengan erat dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ekspresi Yan Feng juga menjadi berat. Dia memandang Mo Yuan sebelum melihat ke arah sekelompok orang di belakang Wang Xian. Bermain trik. Ekspresi Yan Guli berubah drastis. Dia mengertakkan gigi dan melompat ke arah Mo Yuan. Kamu tidak cukup baik. Mo Yuan menatap Yan Guli dengan acuh tak acuh dan wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Mati. Telapak tangan Yan Guli menjadi merah, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menghanguskan saat dia menyerang ke arah kepala Mo Yuan. Cakar naga. Mo Yuan tidak tergerak. Saat serangan Yan Guli hendak mengenainya, dia mengayunkan 5 jarinya seperti cakar ke arah Yan Guli. Aduh! Kengerian dan jeritan terdengar. Mo Yuan meraih lengan Yan Guli dengan mudah. Matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata, "Kamu terlalu lemah." Selanjutnya, bam! Yan Guli dikirim terbang kembali dan mendarat dengan keras di depan Yan Gukong. Dia memuntahkan darah dengan kasar. Pembunuhan instan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa menjadi artis bela diri level 9. Jelas tidak. Dia setidaknya setengah langkah ke ahli alam bawaan. Setengah langkah menuju bawaan. Mungkinkah dia benar-benar setengah langkah menuju alam bawaan? Siapa remaja itu? Bagaimana dia mampu membawa serta orang-orang yang begitu kuat? Terkejut. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira remaja itu membawa orang-orang yang begitu mengerikan. Apa yang akan dilakukan keluarga Yan sekarang? Pada saat ini, orang-orang di kerumunan yang telah menegur mereka untuk mendapatkan buku bagus dari keluarga Yan sebelumnya menjadi pucat. Mereka tidak akan pernah menyangka kelompok orang ini begitu kuat. Anggota keluarga Yan menjadi serius. Bahkan tatapan arogan pada Yan Gukong pun hilang. Yan Feng juga mengesampingkan kesombongannya dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Hehe, ayo lanjutkan. Wang Xian berkata sambil melihat ke arah kerumunan di Mo Yuan. Ya, Mo Yuan mengangguk dan mengalihkan perhatiannya ke Yan Gukong di tengah. Hanya kamu yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Ekspresi Yan Gukong berubah mengerikan dan tangannya yang memegang tongkat mulai menggigil. Ini tidak terduga. Benar-benar tidak terduga. Bolehkah aku bertanya dari mana kalian? Sekte Naga. Mo Yuan berkata dengan jelas. Sekte Naga. Kurasa kita tidak memiliki dendam yang mendalam di antara kita. Jika kita melanjutkan pertarungan ini, kamu tidak akan keluar tanpa cedera. Yan Gukong menatap Mo Yuan saat dia berbicara. Karena kamu telah menyinggung Raja Naga kami, wajar saja untuk memusnahkanmu. Mo Yuan cemberut. Seperti apakah kita akan keluar tanpa cedera? Keluarga Yan Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Anda benar-benar penuh omong kosong. Mo Yuan berbicara, dan saat dia menyelesaikan kata-katanya, aura iblis di sekelilingnya mengamuk dengan ganas saat dia menyerang Yan Gukong. Bertarung. Yan Gukong terkejut. Lawannya terlalu sombong. Mundur, mundur. Pertarungan antara setengah langkah dengan pakar bawaan bisa melibatkan area yang luas. Melihat pertarungan itu, pemimpin keluarga Ren dengan cepat mundur. Semua keluarga seni bela diri kuno juga mundur dengan tergesa-gesa saat mereka melihat pertarungan dengan ngeri. Mereka awalnya berpikir bahwa keluarga Yan akan mengumumkan kembalinya raja dan mendominasi yang lainnya. Yang mengejutkan mereka, seorang remaja membawa sekelompok ahli mengerikan yang bahkan bisa menyamai setengah langkah keluarga Yan dengan ahli alam bawaan. Ayah, itu orang tua itu sepertinya lebih kuat dari Mo Yuan.
Ren Xian dan keluarga Ren tercengang oleh pertarungan itu. Ketika Ren Xian melihat lelaki tua di belakang Wang Xian, dia tanpa sadar mengingat peristiwa malam yang menentukan itu. Dia tidak bisa menahan pikirannya saat dia berbicara dengan ayahnya. Pemimpin keluarga Ren sedikit terkejut saat dia mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua di depan kelompok yang terdiri dari 50 orang itu. Pria tua itu terus tersenyum tipis dan sepertinya tidak peduli dengan pertempuran saat ini. Xian, apa kamu yakin? Pemimpin keluarga Ren sedikit gemetar. Saya yakin. Ren Xian menganggukkan kepalanya dengan berat. Pakar bawaan. Kengerian merayapi pemimpin keluarga Ren. Liku-liku, satu demi satu. Liku-liku penting di dunia seni bela diri kuno di River Town mengejutkan semua orang. Pertama, keluarga Yan mengumumkan pengembalian yang kuat sebagai raja dan menindas seluruh dunia seni bela diri kuno di River Town. Selanjutnya, seorang pemuda misterius memimpin Sekte Naga untuk menantang keluarga Yan. Semua orang membuka mata mereka ke dunia baru ketika mereka melihat 2,5 langkah ke pakar bawaan bertarung di panggung tempat latihan. Tapi mereka semua menunggu karena nasib mereka terkait erat dengan pihak yang menang. Semua orang dari keluarga Yan tampak muram saat mereka mengamati pertikaian itu. Kesombongan dan egoisme mereka sudah lama hilang. Terlalu cepat, kita tidak bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Apakah ini pertarungan setengah langkah untuk pakar bawaan? Mengerikan. Semua seniman bela diri mundur ke tepi lapangan saat mereka menyaksikan pertempuran dengan ngeri. Yang bisa mereka lihat hanyalah 2 sosok yang saling bertukar tangan dengan kecepatan tinggi, tapi mereka tidak bisa melihat pukulan mereka dengan jelas. Yan Feng memegang pedang ikat pinggangnya erat-erat saat dia menatap lapangan. Apakah ini yang terbaik yang bisa dilakukan keluarga Yan? Saat itu, suara Mo Yuan memotong pertempuran. Beraninya kamu menjadi sombong ketika kamu baru saja menjadi setengah langkah menuju kelahiran. Kamu pergi. Saat teriakan dingin Mo Yuan melewatinya lagi, kedua sosok yang terjerat itu memisahkan diri. Muntah. Sosok Yan Gukong terus mundur dengan tangan menggenggam tongkat jalan berkepala naga. KKK. Muntah. Pipi Yan Gukong memerah karena tongkat kepala naga itu perlahan retak dengan sendirinya. Dia meludahkan seteguk darah dan menatap Mo Yuan dengan wajah pucat. Apa? Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Dia dikalahkan. Yan Gukong dari keluarga Yan dikalahkan. Keluarga Yan dikalahkan. River Town akan berpindah tangan lagi. Pria parubaya itu sangat kuat. Pergi. Tidak ada yang mengira bahwa hari kembalinya raja adalah hari di mana mereka akan dikalahkan. Seniman bela diri sekitarnya memiliki ekspresi campuran. Yan tua, saudara laki-laki. Orang-orang dari keluarga Yan menahan napas saat mereka berlari menuju Yan Gukong. Mereka semua menatap Mo Yuan dengan tatapan sedingin es. Yan Gukong terengah-engah saat dia menatap Mo Yuan dengan tatapan muram. Dia menggertakkan giginya. Aku kalah. Aku pikir kamu masih bisa melanjutkan. Mo Yuan berjalan menuju Yan Gukong perlahan dengan senyum sinis di wajahnya. Kami mengakui kekalahan kami. Apa lagi yang Anda inginkan? Seorang lelaki tua dari keluarga Yan bertanya pada Mo Yuan dengan tatapan mengerikan. Baru saja, temanku dikalahkan. Bukankah kamu melumpuhkannya? Wang Xian menatap orang-orang dari keluarga Yan dengan ekspresi mengejek. Dia menatap Yan Feng. Dengan wajah acuh tak acuh, dia bertanya, sekarang kamu tahu konsekuensi mengancamku. Kamu Yan Feng menatap Wang Xian dengan dingin tanpa semua ketenangan dan kesombongannya. Aku adalah murid dari Lautan Suci Pedang. Tuanku adalah pakar bawaan. Jika kamu berani menyentuh keluarga Yan, kalian semua akan mati. Haha, pakar bawaan. Tepuk tangan tawa menggelegar terdengar. Keluarkan pakar bawaanmu dari keluarga Yan. Kalau tidak, aku akan terlalu bosan. Haha. Tiba-tiba, tawa mengambil alih seluruh tempat latihan. Semua orang terkejut karena mereka dengan cepat menemukan sumber suara. Seorang lelaki tua yang berdiri di depan 50 orang berjalan perlahan. Rambutnya berayun bahkan tanpa udara yang bergerak saat dia memancarkan aura hitam yang sangat besar dari tubuhnya. Aura setan bertahan. Dalam jarak 10 meter di langit, raungan naga iblis terdengar samar-samar. Teguk. Bawaan dia adalah bawaan. Bawaan muncul. Orang tua itu sebenarnya adalah bawaan. Astaga, keluarga Yan sudah tamat. Orang tua itu adalah pakar bawaan. Memang, seperti yang dikatakan Xian, dia adalah seorang bawaan, dan dia bahkan lebih menakutkan daripada mereka yang pernah saya temui. Deposisi yang mengesankan itu tidak terkalahkan. Semua orang di sekitar bergidik ketika mereka merasakan sikap Mo Qinglong yang mengesankan, pakar bawaan dengan penindasan yang kuat dan kuat.
Penindasan membuat mereka gemetar di sepatu bot mereka. Inbon Realm, apakah ada orang dari keluarga Yan yang ingin bertarung denganku? Mo Qinglong berdiri di samping Wang Xian dan menyapu pandangan dinginnya ke semua anggota keluarga Yan saat dia berteriak. Bawaan, Yan Gukong gemetar hebat saat keputusasaan melintas di matanya. Semua orang dari keluarga Yan melirik Mo Qinglong dengan ketakutan dan keputusasaan. Baru saja, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak terkalahkan oleh semua seniman bela diri di River Town seperti yang dilakukan pakar bawaan ini sekarang. Tetapi pada saat ini, mereka seperti para seniman bela diri sebelumnya, merasa takut terhadap sekelompok orang ini. Mereka memiliki rasa putus asa dan ketakutan yang lebih dalam. Kudengar keluarga Yan penuh dengan ahli Sekte Naga ingin menantang mereka. Mo Yuan memancarkan auranya yang mengesankan dan berjalan di belakang Wang Xian. Pada saat yang sama, 50 Dragonian melepaskan semangat dan watak juang mereka yang luar biasa. Aura setan bertahan di sekitar 50 Dragonians. Saat aura berkumpul, mereka tampak seperti pasukan iblis. Astaga mereka, semua orang menatap Mo Yuan dan 50 Dragonians. Mereka semua memiliki ketakutan di mata mereka. Mereka semua memiliki sikap yang mirip dengan Mo Sisan. Dari mana Sekte Naga ini berasal? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Bagaimana bisa? Lebih dari 50 orang yang bisa menghancurkan Yan Zongyuan. Hehe, keluarga Yan tamat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Yan Gukong tidak dapat mempercayai matanya saat melihat sikap yang ditunjukkan oleh para Dragonian. Yan Feng memiliki ekspresi yang sangat mengerikan di wajahnya. Lebih dari 50 eksistensi yang kuat dengan setengah langkah kebawaan dan pakar bawaan. Hal-hal telah melampaui harapannya. Apa yang kamu inginkan? Yan Gukong bertanya dengan suara rendah dengan tatapan mengerikan. Sekarang, dia bahkan tidak berani meninggikan suaranya. Dia tidak berbeda dari keluarga dan seniman bela diri barusan. Kaulah yang mengundangku ke sini. Bagaimana menurutmu? Wang Xian memandang Yan Gukong, lalu menoleh ke Yan Zongyuan, yang ada di lantai, dan Yan Feng. Dia bertanya sambil bercanda, kalian semua mengatakan akan ada mayat lain di Laut Bohai jika aku menyinggung keluarga Yan. Kalian semua bahkan memintaku untuk memikirkan teman-temanku. Haha. Wang Xian terkekeh dan menatap Yan Gukong. Ekspresinya menjadi dingin. Kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Kata-katanya membuat malu keluarga Yan. Jika ada yang berani berbicara dengan keluarga Yan seperti ini, tidak akan ada keraguan tentang konsekuensinya pemusnahan. Ketika mereka memikirkannya, mereka semua gemetar. Aku adalah murid dari Lautan Suci Pedang. Mereka memiliki lusinan pakar bawaan. Tapi kali ini, keluarga Yan kalah, kata Yan Feng perlahan saat tubuhnya bergetar dan dia menatap Wang Xian. Kata-katanya mengisyaratkan peringatan dan permohonan. Dia menyebutkan Lautan Pedang Suci karena dia ingin melindungi keluarga Yan. Kenapa kamu mengaku kalah sekarang? Wang Xian menatap Yan Feng dan berkata dengan sinis. Bukankah kamu ingin aku tunduk pada keluarga Yan, dan memikirkan teman-temanku? Selain itu, apakah menurutmu aku akan melepaskanmu ketika kamu menyebutkan Lautan Pedang Suci? Suara mengejek Wang Xian bergema di seluruh lapangan latihan saat perhatian semua orang tertuju padanya. Remaja inilah yang telah menyinggung keluarga Yan. Keluarga Yan telah mengundangnya dan bersiap untuk memberinya pelajaran. Namun, yang mengejutkan keluarga Yan, dia telah memanggil sekelompok orang yang menakutkan bersamanya. Murid dari Lautan Pedang Suci masih dengan arogan menuntut penyerahannya kepada keluarga Yan beberapa saat yang lalu. Sampai saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membuat ancaman kosong dan memohon pengampunan. Peristiwa yang luar biasa. Pada saat ini, Wang Xian bahkan tidak akan diganggu olehnya. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari Lautan Pedang Suci? Wang Xian menyeringai dan menatap Yan Feng. Kamu Yan Feng langsung merasa malu. Perhatikan kata-katamu. Mo Qinglong mengayunkan lengannya dan aura jahat yang pekat menembus tubuh Yan Feng secara langsung. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi ketika tubuhnya menegang. Kamu menghancurkan ladang eliksirku. Tubuh Yan Feng menggigil hebat. Matanya merah saat dia menatap Mo Qinglong. Oh, apa menurutmu ini sudah berakhir? Mengancam kita dengan Lautan Pedang Suci. Mo Qinglong menatap Yan Feng tanpa emosi dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Tubuh Yan Feng menegang. Dia tidak mengira kelompok orang ini tidak takut pada Lautan Pedang Suci, atau melumpuhkannya secara langsung. Ketidakberdayaan dan keputusasaan mulai muncul di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti itu sejak dia lahir. Luar biasa. Kelompok orang ini terlalu kuat.
Mereka bahkan tidak gentar saat berhadapan dengan murid Lautan Pedang Suci. Orang tua itu adalah ahli bawaan. Menggunakan Lautan Pedang Suci sebagai ancaman tidak akan efektif. Apakah Anda benar-benar berharap Lautan Pedang Suci mempertaruhkan orang-orang mereka untuk bertarung dengan ahli bawaan untuk Yan Feng? Ahli bawaan dapat dengan mudah menguasai suatu daerah. Ancaman Yan Feng hanyalah ejekan kepada orang tua itu. Dia benar-benar telah menyebabkan kematiannya sendiri. Keluarga Yan sudah tamat. Seniman bela diri dan keluarga di sekitarnya melihat ini dengan kaget ketika para Dragonian berjalan menuju anggota keluarga Yan yang wajahnya telah memutih seperti spray. Setiap anggota keluarga Yan memandang dengan putus asa. Wang Xian memandang Yan Feng dan keluarganya dengan jijik. Dia berjalan langsung ke Old Duan untuk menyembuhkan lukanya sebelum membantunya berdiri. Terima kasih, dermawanku, Wang Xian. Old Duan, yang sebelumnya dipenuhi dengan keputusasaan, gemetar karena gelisah dan bahkan ingin berlutut untuk berterima kasih kepada Wang Xian. Wang Xian menepuk pundaknya dan menjawab, tidak apa-apa. Aku serahkan ini pada kalian. Aku akan menunggumu di paviliun di samping. Wang Xian berkata pada Mo Qinglong. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong menganggukkan kepalanya dengan hormat. Orang tua itu memanggil remaja itu sebagai Raja Naga. Seorang ahli bawaan harus sangat menghormati remaja itu. Ini. Apa identitas aslinya untuk memiliki ahli bawaan yang mematuhi perintahnya? Mungkinkah dia berasal dari keluarga seni bela diri kuno yang lebih kuat? Setelah melihat bagaimana Mo Qinglong bereaksi terhadap Wang Xian, semua orang di sekitar tercengang. Melihat remaja berjalan bebas ke paviliun dan bahkan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa tidak lebih menghormatinya. Ini mungkin yang mereka sebut sikap seorang raja. Yan Feng yang sangat arogan dari Yan Feng itu terpisah jauh dari remaja ini, yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata dan tersenyum saat dia melihat, dan dia bisa menentukan kelangsungan hidup keluarga Anda. Perbedaan sikap ini berbeda. Wang Xian duduk di dalam paviliun dengan santai. Dia telah melampiaskan rasa frustrasinya yang menumpuk karena keluarga Yan, dan apa yang tersisa dapat dengan mudah ditangani oleh Mo Qinglong. Mo Qinglong berasal dari klan Fin kuno dan secara alami tahu bagaimana menangani masalah seperti itu. Kali ini, keluarga Yan benar-benar akan terhapus dari River Town. Teh yang enak. Meskipun teriakan dan ratapan tak henti-hentinya, Wang Xian mengabaikan mereka semua dan hanya fokus menikmati tehnya. Tehnya harum dan membuat orang ingin lebih. Wang Xian suka minum teh dan tidak suka minum alkohol. Ini karena pengaruh tetangganya, Paman Sang. Villa gunung keluarga Yan memiliki pemandangan yang indah. Di depan paviliun ada sungai kecil. Menikmati pemandangan sambil minum teh adalah cara yang bagus untuk menghidupkan suasana. Namun, saya masih suka berada di dekat laut selama musim semi. Apalagi, saya bahkan bisa menyelam ke laut untuk melihat-lihat ketika saya tidak melakukan apa-apa. Hehe, Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Raja Naga, setelah setengah jam, Mo Qinglong membawa sekelompok orang sambil melapor ke Wang Xian dengan hormat. Dragonians tidak mengikuti. Sekelompok orang di belakang Mo Qinglong semuanya adalah seniman bela diri dan keluarga River Town. Raja Naga, semua seniman bela diri dan keluarga River Town ragu sejenak sebelum menyapa Wang Xian dengan sikap hormat yang sama. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan tersenyum tipis pada Mo Qinglong. Apakah kamu sudah selesai? Semuanya sudah beres. Apalagi kejadian ini tidak akan bocor. Mo Qinglong tersenyum. Ini bukan perbuatan Sekte Naga tapi perbuatan semua seniman bela diri dan keluarga di River Town. Setiap orang yang hadir tidak akan menyebarkan kejadian ini mereka tidak akan berani. Yang harus mereka lakukan hanyalah memperlakukan keluarga Yan seolah-olah mereka tidak pernah kembali. Satu-satunya masalah yang mungkin terjadi adalah identitas Yan Feng sebagai murid dari Lautan Pedang Suci. Namun, Sekte Naga tidak takut pada mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Raja Naga, karena membebaskan kami dari kendali keluarga Yan. Jika Raja Naga menghadapi masalah apapun, Anda dapat menginstruksikan keluarga Ren kami dan kami tidak akan menolak permintaan Anda. Terima kasih, Raja Naga. Hanya sepatah kata dari Raja Naga dan kami, seniman bela diri River Town, akan mempertaruhkan hidup kami untuk menyelesaikan tugasmu di masa depan. Terima kasih, Raja Naga. Kepala keluarga Ren segera berterima kasih kepada Wang Xian. Saat ini, keadaan River Town telah berubah. Remaja di depannya ini akan menjadi penguasa dunia bawah River Town. Seniman bela diri dan keluarga yang tersisa juga segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan membuat janji kesetiaan mereka.
Melihat dari perspektif lain, mereka telah menyerahkan layanan mereka kepada Sekte Naga. Sekte Naga berbeda dari keluarga Yan. Sekte Naga memiliki ahli bawaan. Bahkan jika mereka dibatasi oleh Sekte Naga, mereka bersedia melakukannya. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat di mana orang lain hanya bisa memandang mereka, mereka tidak akan memilih untuk melawan, melainkan mengikuti. Wang Xian mendengarkan janji kesetiaan dari berbagai seniman bela diri dan keluarga sebelum melambaikan tangannya. Semuanya akan seperti sebelumnya. Jangan menimbulkan masalah di River Town dan tetaplah berada di daerahmu. Oh, benar. Aku telah membuka aula medis di sepanjang Old Street. Jika kamu menderita luka parah atau luka yang berkepanjangan, kamu bisa datang kepadaku untuk perawatan. Saya harus memberi tahu kalian bahwa biayanya sangat tinggi. Wang Xian berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, seniman bela diri dan keluarga di depan mereka semua terkejut. Apa maksudnya? Semuanya seperti sebelumnya. Jangan membuat masalah. Dia mengoperasikan aula medis. Artinya, dia tidak akan mengkonsolidasikan dunia bawah River Town. Dia tidak akan menyatakan dirinya sebagai penguasa dan tidak akan merampas kepentingan kita. Dan dia mengoperasikan aula medis. Ini. Semua orang terkejut. Setiap orang dari mereka telah menyiapkan janji kesetiaan mereka, bersiap untuk kehilangan sebagian besar kepentingan mereka dan bersiap untuk menjadikan Wang Xian sebagai pemimpin mereka. Namun, Wang Xian ingin mereka melanjutkan seperti sebelumnya. Terima kasih, Raja Naga, atas belas kasihmu. Terima kasih, Raja Naga, atas belas kasihmu. Semua seniman bela diri dan keluarga gelisah dan memandang Wang Xian dengan rasa hormat yang dalam. Mereka segera membungkuk saat mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia melihat ke arah Suetua dan berkata, Suetua, cari aku di aula medisku besok siang. Aku akan memeriksa lukamu. Ya, melihat Wang Xian berbicara dengannya dengan penuh perhatian, Suetua menjadi gelisah. Dia menghela nafas secara emosional, terima kasih, Saudara Wang Xian. Jangan berdiri pada upacara. Semuanya, aku harus pergi. Ini sudah lewat jam 9 malam dan aku ada sesuatu di sekolah. Wang Xian tersenyum, berbalik dan pergi. Belas kasih dan sikap ini. Di River Town, dia adalah raja. Jika dia raja,